Oke guys, balik lagi bareng Hardika. Kita mau bahas tentang Excel lagi. Di sini kita mau bahas VLOOKUP atau vertical lookup. Nah, VLOOKUP atau vertical lookup ini adalah fungsi di Microsoft Excel yang kita pakai untuk mengambil atau menarik data secara vertikal. Di sini kita punya contoh database, isinya ada pensil, laptop, penggaris, kertas HVS, dan komputer. Nah, masing-masing item atau nama barang ini itu punya kode barang dan punya harga barang. Di sini vertical lookup itu cara untuk memunculkan nama-nama barang dan harga barang ini menggunakan kode barangnya. Makanya disebut vertikal. Jadi kita menarik data secara vertikal. Langsung aja kita ke penerapan fungsinya. Teman-teman, di sini kan ada kode barang nih. Nah, kita mau ketika kita menginput kode barang di sini di bagian di bagian sel G ini dan H itu akan muncul nama dan harganya. Misalnya di sini kalian input salah satu dari ini nih, AK202. Kalian kopas ke sini. Kalian pengen memunculkan langsung nih. Itu kalian bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Caranya kalian input fungsinya sama dengan VLOOKUP. Kalian klik sel yang akan dimunculkan, berarti ada sel F2. Terus di sini nih muncul fungsinya lookup value itu yang ini. Terus tabel array itu range-nya, berarti dari sini dari A1 sampai dengan C6. Kalau di sini di Excel pakai pemisahnya itu titik koma, tapi kadang ada juga Excel yang formatnya pakai koma. Teman-teman blok di sini dari A1 sampai dengan C6. Terus titik koma lagi. Kolom index number itu menunjukkan data yang akan kita tarik itu ada di kolom berapa. Di sini kan ada 3 kolom ya, kolom A, kolom B, kolom C. Nah, nama barang ini ada di kolom kedua atau urutan kedua secara vertikal di dalam database ini. Makanya di sini kita input 2. Kemudian titik koma lagi. Kemudian false value-nya itu kita input 0. Nah, false value ini adalah opsi ketika data yang kita rujuk ini di kolom F2 ini nggak ada di database, maka akan dimunculkan false atau 0. Nah, coba kita enter. Oke, AK2002 ini kalau kita lihat di database itu kan memang nama barangnya komputer ya. Makanya di sini muncul komputer. Next kita input harga barang. Nah, harga barang ini kan sama nih, kode barangnya adalah AK2002. Terus range-nya juga sama, A1 sampai C6. Yang membedakan kira-kira apa? Nah, yang membedakan adalah kolom indeksnya. Kalau di sini kan nama barang ini ada di kolom kedua atau kolom B. Nah, untuk harga barang ada di kolom ketiga atau kolom C. Urutan 2, 3 dan seterusnya itu nggak tetap ya teman-teman. Itu kadang-kadang berubah tergantung posisi dari sel yang akan kita tarik. Kalau misal di sini ada kolom lagi, misalnya apa, jenis barang itu, berarti nanti kita tariknya kolom keempat dan seterusnya. Di sini kita bisa kopas saja ya rumusnya, tapi jangan lupa index number kolomnya diganti 3, maka akan berubah harganya menjadi Rp2.500.000. Nah, sebenarnya untuk sampai ke bawah ini kita bisa drag, tapi jangan lupa ada yang harus diperhatikan. Di sini kan ada range A1 sampai C6 yang sifatnya mutlak. Kalau kita nggak mutlak tuh maksudnya kita kunci range-nya, itu akan berubah ketika kita tarik. Coba ya kita praktik di sini nih. Kita drag ke sini. Itu dia akan berubah jadi A2 sampai C7. Sedangkan range yang kita rujuk itu A1 sampai C6. Makanya kita harus lock, yaitu di sini A1 sampai C6-nya kita harus mutlakkan supaya ketika bergeser dia nggak ikut berubah. Nah, sekarang bisa teman-teman tarik. Terus coba di sini input AT1002. Penggaris ya merujuknya. Oke. Yang ke bawah ini bisa ketika kita isikan 1001, misalnya AK21001, itu akan terisi laptop dan seterusnya. Begitu pula yang bagian H ini
ini harus kita mutlakkan. Sorry. Yang ini harus kita input mutlak, baru kita drag. Coba kalian cek harganya sama nggak nih. Untuk penggaris AT1002 itu harganya adalah 15.000, dan untuk laptop AK2001 itu harganya Rp5.500.000. Nah, di sini karena kita menggunakan rumus VLOOKUP doang, VLOOKUP saja gitu ya. Ketika di sini 0, itu di sini no value atau nggak ada hasilnya karena di sini kosong. Cara untuk menghilangkan NE ini, teman-teman bisa menggunakan kombinasi rumus if NA digabungkan dengan rumus VLOOKUP. Di sini udah aku buatkan selnya untuk kita bandingkan antara VLOOKUP yang hanya menggunakan rumus VLOOKUP saja dan VLOOKUP yang digabungkan dengan if NA. Jadi apa itu if NA? Kemarin kita udah belajar nih tentang rumus if. Nah, if ini kan digunakan untuk memunculkan value berdasarkan kondisi atau kriteria tertentu. Jadi maksudnya rumus if NA yang dikombinasikan dengan VLOOKUP itu, jika sel yang dimunculkan itu NA atau no value, di sini maksudnya kosong, nggak ada kode apapun, dimunculkan blank. Blank artinya kosong, nggak ada output apapun. Nah, kalau masih ngawang, coba kita praktek aja ya. Di sini kita bakal input nomor yang sama nih, AT1001 di sini. Nah, kita input sama dengan if NA. Basic functionnya adalah VLOOKUP. Kalian input VLOOKUP sama kalian klik lookup value-nya atau sel yang akan kita cari rujukannya, yaitu AT1001 di sel F9, kemudian titik koma lagi. Tabel array-nya sama nih, range-nya yang ini A1 sampai dengan C6, titik koma lagi. Urutannya juga sama ya, nama barang ada di kolom kedua dan false. Oke, sampai sini sebenarnya ini sama nih, rumus VLOOKUP sampai ke sini itu sama, hanya di sini kita bandingkan ditambahkan dengan rumus if NA. Nah, jika kolom F9 ini kosong, munculkan blank. Blank itu dalam logika Excel bisa disimbolkan dengan kosong. Nah, kosong itu kan bukan angka ya, nggak ada nilainya, makanya kita harus tambahkan petik 2 seperti ini yang dibacanya itu blank. Oke. Nah, tapi karena di sini ada value-nya, AT1001 ini kan ada nih di sini. Makanya dia akan memunculkan value yaitu pensil. Tapi coba kalau kita hapus nih di sini. Kita hapus di sini, dia akan kosong, nggak ada nilainya. Tapi balik lagi, kalau yang atas, kalau di sini kita hapus, dia munculnya NE. Karena apa? Karena sel yang kosong ini di sini nggak ada value-nya. Di sini nggak ada di database. Sebenarnya sama juga sih kalau yang bagian ini, cuman bedanya kalau yang di sini kita tambahkan fungsi tambahan if NA yang kalau kita baca, jika F9 ini nggak ada di dalam range ini, tolong munculkan blank kayak gitu. Kalau misal belum kebayang, kita lanjut lagi deh ke contoh harga barang. Di sini kita kopas juga bisa, tapi jangan lupa diganti kolomnya itu kolom yang ketiga. Di sini kosong kan, karena kita menggunakan rumus if NA. Balik lagi diingat-ingat ya. Coba deh kita masukkan AK2002, harusnya dia memunculkan komputer dan nilai harganya 2.500.000. Teman-teman kopas ke sini. Nah, dia akan muncul komputer dan 2.500.000. Tapi kalau ini kita balik lagi, kita kopas ke sini, dia memunculkan harga yang sama dan barang yang sama. Kalau kalian hapus, dia munculnya NA. Sebenarnya kalau nggak pakai if NA pun oke, udah bener. Cuman nggak rapi gitu loh, berantakan. Muncul nilai NA seperti ini. Kalau teman-teman tambahkan if NA kan lebih rapi ya, gitu loh. Itu aja sih. Kalau aku biasanya pakainya yang if NA begini. Karena kalau selnya kosong, itu dia juga memunculkan value blank, nggak memunculkan NA. Kalau misal masih belum paham, silahkan kalian komen aja ya guys. Thank you.